Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia-Nya hingga kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar berkaitan dengan pengantar ilmu hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Selawat beriring salam tidak lupa marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca hadis, kita selalu mendengar setelah hadis tersebut dibacakan kualitas hadis. Entah itu kualitas hadis yang sahih ataupun hasan ataupun dhaif. Jadi pada penjelasan kualitas hadis dijelaskan bahwasanya hadis ini kualitasnya adalah sahih atau hadis ini kualitasnya hasan, hadis ini kualitasnya dhaif. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan hadis sahih, apa yang dimaksud dengan hadis hasan, dan apa yang dimaksud dengan kualitas hadis dhaif. Kita mulai dari hadis sahih. Secara bahasa, sahih dikatakan sebagai juddus saqim. Sahih artinya sehat. Saya ulangi lagi bahwa sahih artinya sehat, yaitu diddus saqim. Diddu di sini artinya antonim atau kebalikan dari saqim. Saqim itu di dalam bahasa Arab artinya sakit. Jadi sahih secara bahasa artinya sehat atau lawan kata dari sakit. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah maka dikatakan bahwasanya hadis sahih adalah mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabit. Mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabit an mislih ila muntaha min ghairi syudzuzin wala illatin. Istilahan mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabit an mislihi ila muntaha min ghairi syudzuzin wala illatin, atau dapat diartikan sebagai hadis yang bersambung sanadnya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas apa itu sanad, apa itu matan, dan apa itu perawi. Mungkin bila ada yang belum tahu apa itu sanad, apa itu matan, apa itu perawi, bisa merujuk atau melihat kepada video yang sebelumnya. Nah, kita kembali lagi kepada penjelasan sahih. Diulangi lagi bahwasanya hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, selamat dari kejanggalan dan cacat. Kalau kita melihat kepada pengertian hadis sahih, maka terdapat beberapa persyaratan dari hadis sahih. Yang pertama, ittasala sanaduhu, artinya sanadnya harus tersambung. Tidak boleh ada sanad yang terputus. Kemudian binaqlil adlid dhabit, hadis tersebut harus diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit atau kuat hafalannya. Nah, an mislihi ila muntaha. Jadi hafalan orang tersebut tidak hanya pada satu orang yang kuat. Jadi seluruh sanadnya, seluruh perawi pada sanadnya harus memiliki kekuatan hafalan yang mumpuni. Tidak boleh ada satu saja orang yang hafalannya lemah. Maka ketika ada yang hafalannya lemah, hadis sahih tersebut
tidak lagi menjadi hadis sahih, atau hadis tersebut tidak lagi disebut sebagai hadis sahih. Maka hadis tersebut turun derajatnya, entah itu bisa menjadi sebagai hadis yang hasan, atau jika hafalannya sangat parah bisa disebut sebagai hadis yang dhaif. Kemudian min ghairi syudzudin wala illatin, dan itu menjadi persyaratan dari hadis yang sahih, tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacat. Berkaitan dengan hadis sahih, pembahasan mendalamnya mungkin kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya, khusus pada pembahasan hadis sahih. Adapun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas selayak pandang, artinya tidak begitu mendalam berkaitan dengan hadis sahih, hasan dan dhaif. Kita hanya ingin mengetahui apa makna secara bahasa, secara istilah, dan beberapa contoh dari hadis sahih, hasan dan dhaif. Di sini ada contoh hadis sahih, ma akhrajahul Bukhari fi sahihihi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitab beliau. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur. Hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari. Dikatakan bahwasanya di dalam matannya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Mut'im mendengar dari ayah beliau, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayah beliau mendengar perkataan Rasulullah atau menyimak langsung dari Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur ketika melaksanakan salat maghrib. Hadis ini disebut hadis sahih atau dikatakan sahih karena persyaratan-persyaratan yang sebelumnya kita sudah bahas pada hadis sahih, walaupun pembahasannya sedikit, itu terpenuhi. Jadi syarat-syarat ini, di mana sanadnya tersambung, tidak ada yang terputus, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, kuat hafalannya, kemudian juga tidak ada syadz dan tidak ada illah, semuanya terpenuhi oleh hadis ini, sehingga hadis ini disebut dengan hadis sahih. Selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis hasan secara bahasa disebut dengan al-husn, bermakna al-jamal, yaitu keindahan. Jadi hadis hasan secara bahasa artinya keindahan. Sedangkan secara istilah ada yang menyebutnya sebagai wa khabarul ahad binaqli adlin tamid dhabti muttasilil isnad ghairi mu'allal wala syadz huwa sahih. Pendapat ini diambil dari pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita lanjut. Ghairi mu'allal wala syadz huwa sahih lidzatihi. Fa in khaffa ad-dhabtu fal hasan lidzatihi. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar bahwasanya khobar ahad, kita juga sudah membahas pengertian khobar, athar, dan hadis. Bisa dilihat pada video yang sebelumnya. Hadis hasan yaitu hadis yang kurang sedikit kedobitannya dari hadis sahih. Kalau kita baca pengertian dari hadis hasan di sini, khabar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna daya ingatnya, bersambung sanadnya, tidak cacat, dan tidak terdapat kejanggalan, dinamakan hadis sahih. Itu hadis sahih, sebagaimana pengertian yang sudah kita bahas di awal tadi. Lalu hadis hasan apa? Hadis hasan jika kurang sedikit kedobitannya, maka dinamakan hadis hasan. Jadi ketika hadis tersebut perawinya, hafalannya tidak begitu kuat, kedobitannya kurang sedikit saja daripada persyaratan hadis sahih, maka hadis tersebut turun derajatnya menjadi hadis hasan. Kita dapat lihat di sini contoh hadis hasan.
ma akhrajahu Tirmidzi qala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dabai an Abi Imran Al-Juni an Abi Bakar bin Abi Musa Al-Ash'ari qala sami'tu Abi bihadrati adu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannah tahta dhilalis suyuf. Inna abwabal jannah tahta dhilali as-suyuf. Al-hadis. Fahadha al-hadis qala anhu Tirmidzi hadha hadithun hasanun gharib. Menurut Imam Tirmidzi, beliau sendiri menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan gharib. Qultu, mengatakan di sini saya ambil hadis ini dari kitab Taisir Mustalahul Hadis. Imam Mahmud Tahan mengatakan bahwasanya kana hadzal hadis hasan lianna rijal isnadi al-arba'ah thiqat. Ada 4 orang yang thiqat, artinya kredibel dalam meriwayatkan hadis, illa kecuali Ja'far bin Sulaiman Ad-Dabai. Jadi ada 1 orang yang derajatnya lebih rendah dari 4 orang yang dikatakan thiqat. Siapa nama beliau? Nama beliau adalah nama beliau adalah Ja'far bin Sulaiman Ad-Dabai. Fa innahu hasanul hadis. Dikatakan bahwa Ja'far bin Sulaiman Ad-Dabai, hadisnya yang diriwayatkan dari beliau derajatnya yaitu hasan. Derajatnya yaitu hasan. Demikian contoh hadis hasan, artinya hanya kurang sedikit saja persyaratan dari hadis sahih, maka hadis tersebut dikatakan sebagai hadis hasan. Selanjutnya, pembahasan kita selanjutnya yaitu pembahasan hadis dhaif. Kata dhaif sendiri secara bahasa diartikan sebagai diddul qawi, lawan kata dari kuat. Jadi dhaif secara bahasa diartikan sebagai lemah, hadis yang lemah. Adapun secara istilah maka dikatakan bahwasanya hadis dhaif yaitu ma lam yajma' sifat as-sahih wal hasan. Hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan, meskipun ada 1 kekurangan. Contoh, misalkan hadis tersebut terputus sanadnya, atau ada perawi yang perawinya itu sangat tidak kredibel dalam meriwayatkan hadis. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka hadis tersebut kualitasnya dapat menjadi hadis yang lemah, atau kita sebut sebagai hadis dhaif. Di sini ada beberapa hal, setidaknya ada 2 hal yang menyebabkan hadis tersebut menjadi hadis dhaif. Yang pertama, terputus sanadnya. Jadi sanadnya itu tidak muttasil. Ada sanad yang terputus, silsilatur rijalnya terputus, rantaian sanadnya terputus. Kemudian adanya cacat pada perawi hadis. Contoh cacat pada perawi hadis, misalkan hafalannya sangat lemah. Begitu lemahnya ketika beliau menyampaikan hadis kepada 1 orang, berbeda pendapatnya dengan orang yang lain karena hafalannya sangat lemah, atau orang tersebut sudah pikun karena meriwayatkan hadis di masa beliau yang sudah tua, maka disebut dengan cacat hafalannya atau hafalannya sangat lemah. Demikian pengertian secara bahasa dan istilah singkat dari hadis dhaif. Di sini ada contoh hadis dhaif ma akhrajahu Tirmidzi min tariqi Hakim al-Athram. Dikatakan bahwasanya, langsung kita baca matannya, man ataha idon awim ra'atan min duburin aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi pada seorang wanita menstruasi atau haid,
atau pada seorang wanita dari jalan belakang atau dubur, atau pada seorang dukun, maka ia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mengapa hadis ini dikatakan sebagai hadis yang dhaif? Nah, kita dapat lihat di sini bahwa hadis ini, dalam sanad hadis ini terdapat seseorang yang dhaif kualitasnya. Siapa? Yaitu Hakim Al-Athram, yang dinilai dhaif oleh para ulama. Bahkan Imam Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa fihi layyin. Imam Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib memberikan komentar bahwasanya fihi layyin, atau padanya lemah. Artinya karena ada kelemahan pada seseorang yang bernama Hakim Al-Athram, maka hadis tersebut menjadi hadis yang dhaif. Demikian pembahasan kita berkaitan dengan hadis dhaif, hasan, dan sahih. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat sebagai awal kita mengenali pembelajaran hadis atau ilmu hadis. Karena hadis dan ilmu hadis bagaikan sebuah koin yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena ketika kita belajar hadis, maka tentunya kita harus juga mengerti ilmu hadisnya. Jangan sampai kita menggunakan hadis yang dhaif sebagai hujjah, hadis yang dhaif sebagai pegangan kita untuk melakukan perbuatan yang sifatnya hukum mengenai halal dan haram. Nanti selanjutnya kita akan bahas hadis sahih dapat dijadikan sebagai hujjah atau tidak, hadis hasan dapat dijadikan hujjah atau tidak, atau hadis dhaif apakah bisa dijadikan hujjah atau tidak, atau kapan saatnya kita menggunakan hadis sahih, atau kapan saatnya kita menggunakan hadis hasan, atau apakah hadis dhaif tersebut dapat dijadikan sandaran hukum dalam beramal. Hal ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pengertian secara bahasa dan istilah mengenai hadis hasan, sahih, dan dhaif dapat kita mengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.